Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suratno dan semuanya. Saya Fahmi Khairul Umam dari Prodi Falsafah dan Agama ingin mengomentari sedikit atas artikel yang Pak Suratno bagikan mengenai etika atau moral politik yang ada di Indonesia ini. Tak ayal, tentu saja berbicara tentang politik memang selalu menjadi menarik perhatian karena mencakup berbagai aspek kehidupan di masyarakat ini. Politik pada dasarnya yaitu cara bagaimana suatu negara atau komunitas diatur dan dikelola dengan tujuan mencapai kesejahteraan, keadilan bersama bagi rakyat Indonesia. Namun juga di dalamnya terdapat perdebatan, persaingan, serta keputusan-keputusan yang berdampak besar bagi kita sebagai rakyat Indonesia, mau itu dampak positif ataupun dampak negatif. Berbicara soal politik, berbicara soal etika atau moral politik, yang mana baru saja kita merasakan pemilihan umum dari mulai gubernur sampai pilkada kabupaten. Nah, mungkin tujuan mereka sama, yaitu untuk mesejahterakan, memajukan rakyat Indonesia dengan visi misi yang berbeda. Yang mana mereka itu juga dipilih oleh rakyat, tentunya harus punya integritas, punya kesadaran dari rakyat untuk rakyat istilahnya, yang mana dia dipilih oleh rakyat, jadi harus kembali kepada rakyat, yang artinya harus mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan di dalam politik, terutama kita sebagai hidup di negara Indonesia. Kelebihan yaitu demokrasi yang terbuka. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam hal demokrasi. Pemilu yang bebas, adil, serta adanya kebebasan pers. Kemudian pluralisme dan keberagamaan. Nah, di Indonesia ini merupakan negara yang sangat beragam dengan berbagai etnis, agama, suku, dan budaya. Ya memang meskipun terkadang menjadi tantangan, keberagaman ini juga menjadi kekuatan, menciptakan ruang bagi berbagai kelompok untuk terlibat di dalam proses politik dan sosial. Kemudian ada juga kekurangan di dalam politik di Indonesia ini. Yang pertama, korupsi. Nah, ini yang jadi acuan bagi yang harus kita sadari dan harus kita orasikan mungkin untuk pejabat-pejabat yang saat ini belum ada kesadaran tentang masalah korupsi. Tentu kita masyarakat sangat dirugikan tentang bagaimana sih pejabat yang meminta suara rakyat kemudian mengkhianati rakyat dengan cara mencuri uang dari rakyat. Tentu kita juga berkontribusi di dalam masalah peruangan negara karena kita juga bayar pajak. Tentu dong ada hak-hak yang kita harus dapatkan dari negara Indonesia ini. Nah, meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, Indonesia juga masih menghadapi masalah korupsi yang besar, yang signifikan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Nah, korupsi ini menghambat perkembangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Nah, mungkin kenapa Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sulit untuk maju, karena di atasnya orang-orang politikusnya, orang-orang besarnya yang masih belum sadar terhadap hal-hal ini, terutama korupsi. Kemudian ada politik uang. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, praktik politik uang masih menjadi masalah yang merajalela dalam pemilu dan
dan pilkada. Kayak kemarin siapa tuh yang dapat uang dari calon-calon tuh. Nah, hal ini merusak kualitas demokrasi karena yang mana keputusan politik seringkali dipengaruhi oleh faktor materi, bukan visi dan program yang jelas. Nah, ini juga mungkin kenapa Indonesia masih berkembang, mungkin ini salah satu contohnya, adanya politik uang gitu. Jadi kesehatan di dalam pemilu, kesehatan di dalam politik itu sangat minim sekali di negara Indonesia ini. Nah, kemudian Cak Nur itu membagi prinsip di dalam politik itu ada 3. Yang pertama demokrasi, keadilan, dan keterbukaan. Tentu demokrasi sebagai acuan politik di Indonesia ini. Kemudian keadilan yang harus diterapkan oleh orang-orang yang berpolitik, orang-orang penting istilahnya di dalam negara. Tuh. Yang ketiga keterbukaan. Tentu keterbukaan harus kita sebagai masyarakat harus tahu di dalam politik itu harus seperti apa, kemudian pejabat-pejabat itu melakukan apa. Makanya ada salah satu contoh yang mana penjabat itu harus store kekayaan, nah biar tahu gitu bagaimana pejabat-pejabat itu bekerja, apakah mereka mengadopsi uang-uang dari masyarakat, apakah mereka mengambil uang-uang masyarakat. Dan dari itu kita ngerti bahwa perpolitikan Indonesia ini harus terbuka gitu. Nah, itu saja komentar saya yang mudah-mudahan masyarakat kita mendapatkan dampak positif dari politik Indonesia, mendapatkan keadilan terutama di demokrasi negara kita ini. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.